Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, kita semua harus tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh. Apalagi kalian harus tetap semangat ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, absensi, ataupun menonton video pembelajaran yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Kan udah dapat kuota nih, jadi kuotanya digunakan sebaik-baik mungkin untuk mengerjakan tugas dan menonton video pembelajarannya. Jangan ada kata alasan apapun, oke? Tetap semangat ya. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan ulangan harian yang pertama. Bagi yang tidak mengerjakan, saya akan memberi nilai 0 dan tidak membuat ulangan susulan. Jadi yang tidak mengerjakan hanya dapat nilai 0. Jadi jangan ada yang protes ya, saya sudah ingatkan. Oke, minggu ini kita sudah masuk di bab 2 dengan materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Sebelum melanjutkan ke materinya, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Yang kedua, mengategorisasikan atau mengelompokkan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Jadi dari tujuan ini kita disuruh dulu untuk memahami apa permasalahan sosial ataupun ketimpangan yang dipengaruhi oleh globalisasi. Baru kalau kita sudah paham, baru kita mengelompokkannya lalu memberi respon atau tanggapan terhadap masalah yang dipengaruhi oleh globalisasi. Tapi di materi hari ini saya hanya membahas tentang globalisasinya dulu seperti apa. Apa itu globalisasi? Pasti kalian pernah dengar ya kata globalisasi. Bagaimana proses terjadinya? Apakah masyarakat Indonesia bisa menerima globalisasi? Menurut kalian bisa atau tidak? Kita lihat ya, kita bahas bareng-bareng. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah berasal dari kata globalizen. Global artinya dunia, sedangkan lizein artinya proses. Jadi dari dua kata global sama lizein yang artinya dunia dan proses. Berarti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Nah, yang dapat saya simpulkan dalam pengertian globalisasi di zaman sekarang, berarti zaman sekarang ini sudah masuk di era globalisasi yang semua manusia sekarang sudah bergantung satu sama lain tanpa mengenal waktu dan jarak, ya kan? Seperti itu. Nah,
Di sini saya mengutip dua pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, beliau mengatakan globalisasi merupakan sebuah suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Nah, sistem komunikasinya ini pasti menggunakan teknologi. Jarak jarak dan waktunya sekarang sudah tidak ini lagi ya. Jadi misalnya saya punya teman di luar negeri, saya bisa bertelepon dia dengan menggunakan teknologi. Yang kedua, menurut Peter Drucker. Peter Drucker mengatakan bahwa terjadinya globalisasi merupakan bagian dari zaman transformasi sosial di era modern. Seperti itu. Nah, B. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Maksud konsep dan ruang artinya itu adalah sekarang jarak itu semakin dekat. Kayak misalnya kita mau ke Bandung, sekarang sudah semakin dekat dengan adanya tol baru seperti itu. Dan waktu maksudnya adalah sekarang waktu itu lebih cepat karena manusia zaman sekarang aktivitasnya itu padat. Dari jam ke jam pasti ada aja aktivitasnya yang membuat memikirkan kok hari ini sudah berganti lagi sih, seperti itu, yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi seperti TV, satelit, ataupun handphone. Pokoknya dipengaruhi oleh teknologi. Yang kedua, ada pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu negara dengan negara lainnya. Nah, iya, contohnya adalah jualan online yang sekarang lebih gampang baik kemana-mana kalau mau beli atau mau jualan melalui online. Terus yang ketiga, peningkatan interaksi budaya antara negara melalui media massa. Nah, yang tadinya kita nggak tahu tentang budaya Korea, zaman sekarang dengan adanya TV ataupun gadget, kita sekarang sudah tahu nih budaya Korea itu seperti apa gitu. Terus yang keempat, munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama. Contohnya kayak peperangan yang ada di dunia. Bagaimana caranya semua orang yang ada di dunia ini memikirkan halnya. Terus nanti viral di media sosial, terus membuat semua orang memikirkan hal tersebut. Seperti itu. Inti dari semua globalisasi ini adalah bagaimana cara kita menggunakan teknologi yang semakin pesat ini sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, di sini ada proses terjadinya globalisasi, ada dua. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses awal terjadinya globalisasi. Karena melalui pengetahuan, manusia bisa melakukan banyak perubahan. Dengan perkembangan ini, awal dari kemajuan teknologi, teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Dengan orang memiliki ilmu pengetahuan, zaman sekarang orang-orang pun bisa berbuat apapun karena memiliki ilmu pengetahuan. Benar tidak? Karena kalau yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, ia akan seperti itu saja. Tetapi dibandingkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, pasti bisa membuat apa saja yang dia inginkan. Seperti itu. Yang kedua, pasti lagi tentang kemajuan teknologi yang akhirnya mendorong banyak inovasi atau pembaruan di kehidupan sosial masyarakat. Betul. Contohnya secara gampangnya adalah gadget yang sekarang smartphone. Nah, di sini ada aspek positif dan negatifnya globalisasi. Bahas dulu ya yang aspek positif. Pertama, interaksi antar masyarakat menjadi mudah karena kemajuan teknologi komunikasi. Iya, benar. Terus kedua, perdagangan internasional dan kegiatan wisata luar negeri dengan mudah menjadi mudah karena teknologi transportasi. Ya, sekarang pesawat sudah semakin canggih,
kapal juga sekarang sudah tidak lama-lama lagi seperti zaman dahulu, seperti itu. Yang ketiga, kemajuan teknologi mengubah pola hidup yang serba cepat. Benar, adanya kereta cepat atau apapun itu yang didukung oleh kemajuan teknologi. Nah, ada aspek negatifnya. Yang pertama, masuknya budaya asing seringkali meleburkan budaya asli masyarakat. Iya, contohnya kayak budaya K-pop, budaya Korea. Sekarang anak zaman sekarang belajarnya tentang budaya Korea aja, tapi lupa tentang budaya Indonesia seperti apa. Terus yang kedua, nilai-nilai konsumerisme atau senang menggunakan dan konsumsi barang-barang dari luar negeri menjadi tinggi karena perkembangan perdagangan internasional. Iya, pasti dong. Sekarang pengennya gayanya lebih ke barat-baratan, gak mau ke timur-timuran. Terus masuknya pola hidup barat yang berbeda dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pola hidup ini kita sebut dengan westernisasi. Benar, yang tadi saya baru katakan ya. Yang keempat, berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, ya, yang membuat kehidupan pertanian mulai ditinggalkan. Yang kemarin saya jelaskan tentang perubahan besar atau kecil. Nah, ini masuknya ke perubahan apa berarti perubahan besar. Iya, berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Gitu. Sekarang semuanya pokoknya inginnya berjualan, inginnya mampang aja di media massa. Seperti itu kan sekarang, zaman sekarang. Oke, sekian materi globalisasi. Ibu harap kalian mengerti dulu apa kata globalisasi dan berpengaruh seperti apa di dunia ini, dan sudah tahu faktor penyebabnya juga seperti apa. Tugas akan saya berikan di Google Classroom. Bagi yang belum masuk, kalian bisa WA saya atau menghubungi wali kelas kalian untuk meminta kode GCR Sosiologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.